Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil kerja kami berupa program game peliharaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ihda Huliusia dengan NIM akhir 379, dan ada teman saya Stephen Giseli dengan NIM akhir 79, ada Nur Sabrina dengan NIM akhir 314, dan ada Made Satria dengan NIM akhir 139. Selanjutnya ada gambaran umum dari program kami yang akan dijelaskan oleh Nur Sabrina. Game yang kami bangun ini berupa game peliharaan yang memiliki tujuan sebagai hiburan semata. Bentuk permainannya adalah pemain akan memasukkan nama dan hewan apa yang ingin dijadikan sebagai peliharaan, lalu peliharaan tersebut nantinya bisa pergi ke berbagai ruangan seperti kamar, dapur, ataupun lainnya. Dan nantinya di setiap ruangan peliharaan bisa melakukan aktivitas seperti makan, bermain, ataupun tidur. Selanjutnya saya akan menjelaskan kodenya. Pertama kita import dulu random untuk nanti dipakai di beberapa permainan dan juga pandas untuk nanti menampilkan list. Yang pertama-tama kita ini dulu masukkan nama dengan string. Lalu akan menampilkan screen ini menu utama, ada pilihan dapur, kamar, games, dan keluar. Saya akan menjelaskan yang dapur dulu. Di dapur ada 3 pilihan juga. Yang pertama makan, yang kedua belanja, dan kembali ini untuk kembali ke menu utama yaitu yang ini. Untuk makan ini ada 3 pilihan yaitu daging, buah, dan sayur. Masing-masing makanan ini dibatasi. Misalkan daging itu hanya cukup 3 kali makan. Lalu setelah itu peliharaan Anda akan kenyang. Kalau untuk buah itu dibatasi 5 kali, dan untuk sayur itu 9 kali. Lalu yang kedua itu ada pilihan belanja. Saat kita memilih pilihan belanja ini, kita akan ditampilkan akan majikan punya bahan makanan. Jadi kita ada jawabannya, ini jawabannya di random, ini tidak ada. Kita akan disuruh memilih apakah ingin belanja atau tidak. Jika iya, nanti diperlihatkan listnya dan dengan total harganya. Jika kita memilih ya akan membeli, akan perlihatkan tampilan terima kasih telah berbelanja. Jika ada, kita akan ditanya apakah tetap mau berbelanja atau tidak. Jika ya, maka tampilannya akan berbeda atau list barangnya akan berbeda dari yang sebelumnya, yang bahan makanan. Kalau sekarang itu barang-barang yang khususnya untuk hewan. Ya, terima kasih telah berbelanja. Jika tidak, akan kembali ke menu sebelumnya. Dan terakhir, pilihan kembali akan kembali ke menu utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Stephen. Baik, untuk selanjutnya kita akan dari menu utamanya itu ya, dari looping awal atau looping utama, itu kita akan ke kamar, opsi 2. Nah, untuk opsi 2 ini, nanti akan ada 3 opsi lagi, yaitu pertama tidur, kedua belajar, ketiga kembali. Untuk yang tidur dulu, opsi pertama, nanti hanya ada muncul opsi lainnya, itu opsi bangunkan. Jadi hanya ada satu opsi untuk opsi tidur ya. Nanti setelah pemilihan opsi bangunkan ini akan kembali ke menu kamar.
Di menu kamar kemudian itu ada opsi kedua, yaitu belajar. Nah, belajar ini nanti berupa seperti games, matematika gitu. Nanti ada inputan dari user, dari pemainnya itu disuruh menginput jawabannya. Kalau jawabannya itu sesuai dengan hasil, maka jawabannya adalah benar. Hasil outputnya akan benar. Kemudian kalau misalnya tidak sesuai dengan hasil yang sebenarnya dari perhitungan itu akan tertulis salah. Nah, itu menggunakan pengkondisian if dan else serta else gitu ya. Kemudian jika sudah 3 kali menjawab soal, akan kembali ke menu kamar lagi. Nah, di menu kamar berikutnya itu adalah yang ketiga kembali, berarti akan kembali ke menu utama atau looping yang pertamanya itu, yang looping besar. Jadi setelah pilih ketiga, kembali. Nah, ini akan kembali ke menu utama ya. Nah, yang terakhir itu ketiga adalah menu games. Kita masuk ke menu games, di ruangan games. Nah, di sini ada 3 macam lagi ya. Yang pertama itu ada suite, yang kedua cari aku, ketiga kembali. Nah, untuk games yang pertama suite, boleh dipilih ya. Ini adalah berupa games bermain gunting kertas batu melawan peliharaan Anda. Peliharaan Anda ini adalah berupa komputer gitu yang akan dirandom. Nanti tampilannya itu ronde pertama, kedua, ketiga, terus nanti ada soalnya itu adalah gunting kertas batu. Nah, nanti kita bisa memilih pilihan Anda itu nanti apa gunting. Oh ya, tidak lupa ini inputnya itu berupa string. Jadi diasumsikan inputnya itu adalah input oleh user itu selalu benar itu menggunakan string. Nah, habis itu akan diperlihatkan juga pilihan dari random komputernya itu, dari peliharaan Anda itu. Apabila menang, maka akan dituliskan menang. Apabila seri, nanti akan dituliskan seri. Kalau misalnya kalah, akan dituliskan kalah. Nah, setelah 3 ronde, nanti akan ada tulisan the end, terus ada pilihan ya tidak untuk jika Anda mau main lagi atau tidak. Kalau pilih 2 akan balik ke menu games ya. Ya, di sini nanti kita lanjut ke game kedua ya, cari aku. Jadi ini berupa game ada 3, jadi misalkan ada 3 kotak gitu, tempat persembunyian buat peliharaan Anda ini. Jadi nanti peliharaan Anda akan misalkan tuh bersembunyi di salah satu kotak tersebut. Nanti posisinya itu ada di kiri, tengah, dan kanan. Jadi nanti kita suruh memilih, kalau misalnya kita berhasil menebak posisi persembunyiannya, nanti akan dituliskan ketemu, nanti dikasih tahu di mana letak si posisi peliharaannya. Lalu kalau misalnya tidak salah menebak, maka nanti silakan coba lagi gitu. Setelah 3 ronde, nanti akan tertulis di end lagi, terus ada pilihan ya tidak. Nanti boleh pilih, kalau misalnya iya berarti main lagi, pilih 1 ya tadi. Kalau misalnya 2, tidak berarti kembali ke menu games. Nah, yang terakhir di menu games itu ada opsi kembali, nanti akan kembali ke menu utama, ke looping awalnya. Nah, looping besarnya ini ya. Nah, terakhir ya itu pilihan keluar games, jadi keempat. Nah, ini nanti akan keluar dari games atau mengakhiri running programnya gitu. Akan tertulis output, terima kasih telah bermain. Oke, untuk kelebihan dari program kami, yang pertama ada menjadi sarana hiburan, yang kedua menjadi sarana pembelajaran khususnya dalam pembuatannya, dan yang ketiga permainan yang sederhana dan mudah untuk dimainkan. Namun game ini masih memiliki kelemahan menurut analisis kami. Yang pertama, game ini masih bisa dikembangkan untuk menjadi games yang lebih kompleks. Yang kedua, menurut kami games ini terlalu sederhana karena hanya mengandalkan tools-tools yang telah diajarkan. Yang ketiga, games ini kurang realistis karena belum mampu memvisualkan atau menganimasikan peliharaan tersebut. Tools yang kami gunakan dalam pembuatan games ini yaitu yang pertama ada if, elif, dan else. Digunakan dalam membuat percabangan sederhana dan percabangan bersarang. Dalam program kami, if, elif, dan else digunakan untuk menampilkan beberapa opsi untuk terus menjalankan program. Yang kedua ada perulangan. For digunakan untuk mengambil elemen dalam list yang berurutan. Dalam program kami, for dan while digunakan untuk mengambil data pada range tertentu.
Yang ketiga ada array. Dalam mengumpulkan data-data dengan tipe yang sama, kami menggunakan array di dalam program. Contohnya, pada awal games, setelah memasukkan nama peliharaan, program akan menampilkan array berupa pilihan kegiatan. Setelah itu, program akan menerima input untuk salah satu pilihan dalam array tersebut. Yang keempat, kami menggunakan analisis data. Import pandas digunakan untuk membaca sejumlah data yang diimport dari Excel. Dalam program kami, analisis data digunakan dalam beberapa transaksi pembelian dalam program. Sekian pemaparan program kami. Terima kasih.